Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahil fatahil alim alladzi arsyada man istafahu min ibadihi lit-ta'lim wa ta'lim wa ja'ala ilma sababan najat wal fawzi bizzulfa 'indal malikil azim. Wassalatu wassalamu ala man arsalallahu hadiyan ila siratal mustaqim wa ala alihi washabil faizin min suhbatihi wa tibaihi bil khuludi fi daril baqa'i wan na'im. Alhamdulillah, di malam hari ini, malam yang ke-30, malam terakhir di bulan Ramadan, kita masih bisa melaksanakan ibadah Ramadan. Mudah-mudahan amal ibadah kita selama bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di penghujung kajian Qiyamul Lail atau kajian pada malam hari ini, istilahnya kelas balik, tentang kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Sebenarnya yang sudah kita bahas di malam-malam sebelumnya itu masih sebagian, karena kitab ini terdiri dari 10 bab, terdiri dari 10 bab, dan setiap bab itu memiliki fasal-fasal atau sub-sub bab, dan itu banyak sebenarnya pembahasannya. Nah, dalam kajian pesantren ini mungkin memakan waktu yang lumayan lama. Kami dulu juga belajar waktu yang lumayan lama tentang kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatul Quran ini. Nah, cuma kalau nggak ada tahu Imam Nawawi menulisnya ini berapa lama waktunya, karena Imam Nawawi ini terkenal dengan penulis yang produktif. Banyak tulisan-tulisan beliau yang beliau tulis dari berbagai macam cabang ilmunya ini. Nah, di kitab At-Tibyan ini kan kemarin itu kita sudah membahas yang dari bab pertama. Bab pertama itu kemarin itu tentang fi atrafi fadilati tilawatil Quran wa hamalatih, tentang fadilah membaca Al-Quran. Banyak hadis-hadisnya itu. Nah, salah satu hadisnya itu yang itu jadi harapan kita nanti di akhirat, Iqra'u al-Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Nanti pada hari kiamat Al-Quran itu akan memberikan syafaat. Dan pertemuan yang lalu itu juga kita disuguhkan beberapa perumpamaan. Ada seperti utrujah. Utrujah itu makanan yang rasanya tayyibun, wa rihuha tayyibun. Lalu ada yang namanya seperti kurma yang lari halaha wa ta'muha tayyibun. Lalu ada seperti raihanah yang rihuha tayyibun wa ta'muha murrun. Dan yang keempat itu ada yang seperti hamzalah, lari halaha wa ta'muha murrun. Nah, itu yang di bab pertama. Bab yang kedua itu tentang mengutamakan orang yang ahli Al-Quran, dan yang bab ketiga itu tentang memuliakan ahli Al-Quran. Salah satu poinnya kemarin itu yang di bab 3 itu adalah kata Ibnu Asakir, anna luhumal ulama'i masmumah, daging para ulama itu beracun. Artinya itu jangan sampai kita mendiskreditkan, meremehkan para ulama. Nah, di bab keempat Imam Nawawi ini sebenarnya sangat panjang menjelaskan tentang fi adabi muallimil Quran wa muta'allimihi, adab tentang guru Al-Quran dan para pelajar Al-Quran. Karena memang istilah al-adabu fawqal ilmi itu akan mempengaruhi dalam perjalanan menuntut ilmu. Nah, kalau kita lihat waktu kejadian Nabi Adam alaihissalam dengan iblis, sebenarnya iblis itu bukan kurang ilmu, tapi tidak ada adab terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika diperintahkan ya iblisnya tidak mau. Nah, itu bagian dari adab itu. Makanya kalau di dalam kitab Ta'limul Muta'allim itu fi Turuqit Ta'allum karangan Syekh Az-Zarnuji, al-ihtiram itu nomor satu. Makanya kalau kita lihat dalam perjalanan orang yang menuntut ilmu, si A misalnya, si A ini pintar, cuma adabnya kurang. Si B akhlaknya, tingkah lakunya, maksudnya dia sehari-hari sering melanggar peraturan,
cuma dalam hatinya itu masih takzim terhadap guru. Nah itu secara nafsu dia sulit mengendalikan, sering melanggar peraturan macam-macam, segala macam peraturan sudah dilanggar, tetapi secara hati sikap dia sangat takzim terhadap gurunya. Nah dari dua orang ini itu bisa kita pastikan bahwasanya orang yang kedua yang walaupun secara tampilan sering melanggar peraturan cuma hatinya itu tetap menghormati guru, inilah mungkin yang bisa mendapatkan keberkahan dari ilmu yang dia pelajari itu. Nah ini salah satu poin yang penting untuk dipahami itu. Nah kata Imam Ghazali di bab keempat itu mengenai fi adabi muallimil Quran wa muta'allimi adalah awwalu ma yanbaghi lil muqri wal qari ay yaqsida bidzalika ridallahi ta'ala. Jadi guru maupun murid itu memang ketika melakukan aktivitas belajar mengajar, guru manapun itu niatnya memang untuk ridho Allah Subhanahu wa taala, mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, memang yang seperti itu. Nah, makanya Imam Nawawi dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin Arba'in Nawawi, beliau meletakkan hadis tentang niat itu di nomor 1, termasuk di kitab At-Tibyan ini ketika membahas tentang adab guru Al-Qur'an dan pelajar Al-Qur'an. Beliau meletakkan hadis innamal a'malu binniyat di hadis yang pertama. Nah, setelah itu beliau mengutip juga dari pendapat Abdullah bin Abbas, qala innama yahfazur rajulu ala qadri niyyatihi wa an ghairi innama yu'tan nasu ala qadri niyyatihim. Jadi niat itu akan mempengaruhi ilmu yang didapatnya. Itu akan mempengaruhi. Makanya kalau kita memiliki anak, cucu, keponakan, keluarga atau ketika belajar ilmu agama harus kita pastikan niatnya itu memang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, baik si anaknya ataupun orang tuanya. Itu. Jadi ini dua hal yang sangat penting. Anaknya harus ikhlas, orang tuanya mengantar juga ikhlas. Jangan sampai orang tua mengantar anak ini pesantren supaya kada kalah lawan orang di rumah. Jangan sampai kalah dengan tetangga. Karena faktanya hari ini banyak sudah orang-orang tua itu yang mengantarkan anaknya ke pesantren dan berpendapat pesantren itu lebih baik daripada sekolah biasa. Kalaunya pihan melihat data Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin dalam beberapa tahun terakhir, kan jumlah SD negeri di Banjarmasin ini bisa didata kelas 6-nya. Kelihatan tuh. Nah, jumlah yang ada itu berbeda jauh dengan penerimaan kelas 7 SMP. Nah, misalnya ini kelas 6 itu jumlahnya ada 1000. Yang kelas 6 SD se-Banjarmasin misalnya ada 1000 misalnya nih. Yang negeri. Nah, ternyata yang masuk SMP negeri di kelas 7, semua SMP di Kota Banjarmasin itu sekitar 500 atau 600 saja. Banyak hilangnya. Kan kemungkinan kalau masih di Banjarmasin berarti ke SMP swasta. Kayak itu. Cuma kadang membludak-bludak kayak itu benar juga. Nah, ternyata di periksa-periksa, nah itu salah satu penyebabnya adalah mereka ketika lulus kelas 6 menuntut ilmu keluar Kota Banjarmasin alias pesantren. Nah, itu orang tuanya yang mengantarkan atau menyekolahkan itu memang perlu keikhlasan juga, karena itu akan mempengaruhi si santri tadi dalam menuntut ilmu. Kalau dahulu yang dikirim ke pesantren itu yang paling nakal nih, kirim pesantren aja nih. Nah, dulu itu salah satu apa nih motivasi. Nah, kata salah satu ulama Dzunnun al-Misri rahimahullahu taala, kata beliau, salasun min alamatil ikhlas, 3 tanda ikhlas ini menurut beliau. Istiwa'ul madah wa dzammi minal 'ammah. Jadi antara pujian dan celaan itu ya sama aja. Nisyanu ru'yatil amal fil amal, lupa ya untuk dilihat. Nah, waqtidau thawabil amal fil akhirah, dan mengharapkan pahala di akhirat. Jadi memang tujuannya untuk akhirat. Nah,
Selain itu juga dari Hudzaifah al-Mar'ashi, kata beliau yang namanya ikhlas itu adalah istiwa wa af'alil abdi fi dhahir wal batin. Jadi ketika dia beribadah di khalayak umum dan beribadah dalam kesendirian itu standarnya sama. Nah, ini merupakan bagian daripada keikhlasan. Ini kata beberapa ulama. Nah, selain tentang adab menuntut ilmu itu, Imam Nawawi juga memberikan wanti-wanti kepada para penuntut ilmu, nih, terutama yang guru Al-Quran atau murid Al-Quran itu, wal yahzar kullal hazar man qasduhu at-takabbur bi kasratil mushtaqilin alaihi wal mukhtalifin ilaihi. Niatnya itu belajar untuk takabur supaya kelihatan sebagai orang yang ahli ilmu. Nah, jangan sampai niatnya itu seperti itu, jangan sampai. Dan juga Imam Nawawi menyebutkan dalam satu bagian ini adalah wayam bagi lil muallimi, seharusnya bagi para pengajar Al-Quran dan pengajar yang lain juga, ayatakhallaqa bil mahasinil lati warada syar'u biha, berakhlak yang baik. Makanya ada istilah guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Nah, ini yang memang harus dijaga dan diperhatikan. Karena apa? Guru itu adalah uswatun hasanah. Itu tentang adab guru dan murid terhadap Al-Quran. Nah, selanjutnya lagi yang penting untuk kita perhatikan adalah ini di adab membaca Al-Quran. Nah, ini kemarin juga sudah kita singgung di beberapa pertemuan. Salah satunya waktu pertemuan masih pakai kitab Ihya Ulumuddin tentang adab membaca Al-Quran. Nah, di sini kembali disebutkan juga oleh Imam Nawawi di bab yang keempat, adab membaca Al-Quran, cuma fasal yang berbeda. Nah, ini kata Imam Nawawi, yustahabbu lil qari fi ghairi salati yastaqbil qiblah. Jadi disunahkan untuk membaca Al-Quran ini di luar salat untuk menghadap kiblat. Nah, ini sebagaimana dalam hadis khairul majalisi mastaqbila bihi al-qiblah. Jadi sebaik-baik majelis adalah yang menghadap kiblat. Wa yajlisu mutakhashsyi'an, duduknya khusyuk, bisakinatin wa waqarin, tenang. Dan ini mirip-mirip dengan yang ditulis Imam Ghazali dalam Ihya. Qala Allahu azza wa jalla, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Nah, beliau menyitir ayat sama dengan ayat yang disebutkan Imam Ghazali, bahwasanya apa? Alladzina yadhkuruna Allah, mengingat Allah itu qiyaman, berdiri, qu'udan, duduk, wa 'ala junubihim, berbaring. Itu dalil tentang membaca Al-Qur'an bisa duduk, berdiri dan berbaring. Dalam sebuah hadis, ini riwayat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, qala inni aqra'ul Qur'ana fi salati wa aqra'u ala firashi. Aku membaca Al-Qur'an dalam salatku dan aku membaca di atas dipan, di atas ranjang itu. Berarti ini pas sembahyangnya di rumah, sembahyang sunat. Lalu riwayat Siti Aisyah radhiyallahu anha, innil aqra'u hizbi. Hizib itu yang biasa dibaca, mungkin ada bacaan Al-Quran yang biasa Sirin baca. Wa ana muttaji'atun al sarir, dan aku berbaring di ranjang. Pertama di sini tentang kebolehan membaca sambil berabah. Lalu yang kedua, itu juga ada memiliki fadilah. Nah, lalu kata Imam Nawawi lagi, ini masih bagian adab dalam Al-Quran. Di Ihya kemarin kayaknya belum disebutkan ini. Harusnya ada. Fa idza arada syuru'a fil qiraati ista'adza. Jadi kalaunya ingin memulai membaca Al-Qur'an harus ista'adza, ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalau yang di kitab Ihya itu ada salah, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, ada tambahannya. Nah, ini hakadza qalal jumhur minal ulama.
Wa qala ba'dus salaf, tapi sebagian ulama salaf mengatakan ya ta'awadzu ba'dal qiraah, ta'awudznya sesudah membaca. Cuma jumhur ulama, ini jumhur ulama lah, ulama-ulama berpendapat bahwasanya membaca ta'awudz dahulu hanyar membaca Al-Qur'an. Ini berdasarkan ayat fa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Nah, jadi versinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ada juga a'udzubillahi samil alim minasyaitonirrajim. Cuma yang lebih dipilih adalah yang pertama. Pertama itu apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim, seperti yang biasa. Tapi summa inna ta'awudza mustahabun laisa biwajibin. Membaca ta'awudz itu hukumnya sunat, bukan wajib. Nah, ini likulli qari'in, setiap yang membaca sawaun kana fi shalah fi ghairiha, di dalam salat atau di luar salat. Nah, lalu wayam bagi ta'awudz tadi disunahkan dibaca sebelum mengaji membaca Al-Quran. Lalu yang selanjutnya lagi adab dalam membaca Al-Quran, wayam bagi ayyuhafidha ala qiraati bismillahirrahmanirrahim fi awwali kulli suratin siwa bara'ah. Buku yang muka 4 dapat tuh. Ini loncat-loncatnya. Wayam bagi ayyuhafidha ala qiraati awwali kulli suratin siwa arba'ah. Jadi kata Imam Nawawi, disunahkan atau seharusnya membaca bismillahirrahmanirrahim setiap memulai surah. Setiap memulai surah, kecuali surah Taubat itu jangan pakai bismillah. Nah, fa inna aktsaral ulama'i ala annaha ayatun haitsu kutibat fil mushafi wa qad kutibat fi awali suwar siwa bara'ah. Makanya di Al-Qur'an kita itu bismillahirrahmanirrahim selalu disebutkan karena apa? Ya itu bagian dari ayat. Maksudnya lain ayat 1 ada, cuma bagian yang harus dibaca, mau harus dibaca. Nah, lalu fa idza syara'a fil qiraati falyakun sya'nuhu al-khusyu'a wa tadabbura indal qiraah. Jadi apabila memulai membaca, maka hendaklah dia khusyuk dan tadabbur saat membaca. Jadi memanglah kalau kita yang bahasa Arabnya pas-pasan ini, bagusnya itu Al-Qur'annya ini ada terjemahannya. Jadi bahasa Banjarnya sesambilan. Pas mengaji sambil dilihat artinya. Jadi bisa sambil mentadabburi. Ya, misalnya kita membaca sejuz, nih target hendak membaca sejuz. Target hendak membaca sejuz. Ya 3 kali istirahat lah. Dilihat artinya, mentadabburi. Kalau ada ayat yang dirasa ini apa kayak itu, disinggah dulu, dibaca artinya. Kalau Al-Qur'an yang dibagi di Arab Saudi waktu umrah atau apa itu, kadang Al-Qur'annya tuh ada yang tafsir ringkasnya yang di Arab Saudi. Jadi Al-Qur'an di sampingnya itu, kalau kita kan arti ini di sampingnya itu tafsir muyassar, maksudnya tafsir yang ringkas-ringkas itu ada. Nah, kalau tuh sambil mentadabburi baca, misalnya ada tetamu ayat walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama. Apa nih kayak agak menarik, baca dulu artinya. Kadang ada yang sedikit riwayatnya, nah itu supaya sambil membaca kita ada mentadabburi. Dan ini memang instruksi dari Allah Subhanahu wa taala, perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Ini di surah Nisa ayat 82, disuruh mentadabburi Al-Qur'an. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi, untuk mentadabburi Al-Qur'an gitu. Jadi hasil kita di bulan Ramadan itu selain kita banyak membaca adalah kita juga harus sempat untuk mentadabburi, walaupun sehari mentadabburi seayat, ada masalah sehari kita mentadabburi ayat. Karena ayat Al-Qur'an itu semakin kita kaji akan semakin dalam maknanya, tidak akan habis-habis itu. Nah, dalam beberapa riwayat ini waqad bata jama'atun minas salafi, jadi ulama-ulama salaf itu
Ada sebagian yang yatluna ayatan wahidatan, membaca satu ayat saja, yatadabbarunaha wa yuraddidunaha ila sobah, dan itu ditadaburi dan diulang-ulang sampai subuh, seayat aja. Seayat aja, tapi itu diulang, diresapi macam-macam. Ini salah satu variasi interaksi kita dalam Al-Qur'an. Bukti ngayat baca tapi ditadaburi. Nah, dalam sebuah riwayat ini dari Bahaz bin Hakim, anna Zurarah ibn Aufa at-Tabi'i al-Jalil. Zurarah ini tabi'in. Ammahum fi salatil fajri. Jadi beliau ini mengimami mereka salat subuh. Faqara'a hatta balagha fa idza nuqira fin naqur. Ini di surah Mudatsir, fa idza nuqira fin naqur fadzalika yauma idzin yaumun asir kharra mayyitan. Qala Bahaz fa kuntu fi man hamalahu. Jadi si Din ini, si periwayat hadis ini berkisah, waktu itu kami sembahyang subuh, imam kami tabi'in, nama beliau Zurarah bin Aufa. Waktu membaca ayat sembahyang subuh sampai di surah Mudatsir itu ayat 8 dan 9, fa idza nuqira fin naqur fadzalika yauma idzin yaumun asir. Si Din terabah meninggal waktu membaca ayat itu. Terabah meninggal. Ini salah satu tentang dalil menghayati Al-Qur'an. Menghayati Al-Qur'an. Lalu misalnya pertanyaan ketika membaca Al-Qur'an tentang azab, lalu menangis, apa hukumnya? Jadi dalam mazhab Syafi'i berbicara yang bukan bacaan sholat itu membatalkan sembahyang, yang bukan bacaan sholat. Menangis bang ya pak, bila menangisnya yang standar aja aman aja, kan ada masalah. Nangisnya menggerong kan itu bisa, itu ada juga bang, maksudnya yang standar aja. Dan itu memang disunahkan sebagaimana disebutkan kan, tabakau, menangislah itu. Nah di dahulu tuh ada lagunya, cuma sumbernya ini dari mana. Nah ini qala Sayyid Al-Jalil Dzul Mawahibil wal Ma'arif Ibrahim Al-Khawwas radhiyallahu anhu, dawaul qalbi khamsatu asya, obat hati itu ada 5 macam. Nah ini perkataan Ibrahim Al-Khawwas. Kata beliau apa? Qiraatul Quran bitadabbur, membaca Al-Quran dengan tadabbur. Lalu yang kedua khalaul batan, kosongnya perut, qiyamul lail. 4 at-tadarru' inda sahar. Sahar ini tadarru' itu merendahkan diri, sahar ini jaga malam, ada guring malam. Wa mujalasatus sholihin, dan duduk semajelis nongkrong dengan orang-orang soleh. Nah, lalu faslun fi istihbabi tardidil ayah litadabbur. Ini bab yang terakhir. Qad qaddamna fil fasli qablahu al-hath 'ala tadabbur wa bayani mawqihi. Nah, dalam sebuah riwayat ini dari Abu Dzar Al-Ghifari, kata beliau, qama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi ayatin yuraddiduha hatta asbaha. Jadi kata Abu Dzar Al-Ghifari, Nabi ini pernah mengulang satu ayat sampai subuh. Ayat apa itu? Al-Maidah ayat 118. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Sini ulangi, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk, sampai subuh. Apabila engkau ya Allah mengadab mereka itu ya hamba engkau juga. Nah itu Nabi ulangi sampai subuh. Lalu dari Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu. Tamim Ad-Dari ini sahabat Nabi, dan Tamim Ad-Dari ini sebelum Sidin tetamu Nabi, sebelum Islam tuh tetamu Dajjal. Dasar berhadapan tetamu Dajjal. Saat beliau terdampar di suatu pulau. Nah, Tamim Ad-Dari ini annahu qarrara hadhil ayah hatta asbaha. Jadi diriwayatkan Tamim Ad-Dari ini mengulang satu ayat ini di surah Al-Jathiyah ayat 21. Am hasibal ladzina jtarahus sayyi'at an naj'alahum kal ladzina amanu wa amilus shalihat. Beliau ulang nih sampai subuh. Berarti salah satu variasi sahabat bahari itu mentadaburi Al-Quran. Nabi pun pernah satu ayat tapi diulang itu aja. Bagian ini tadabur luar biasa.
Lalu di riwayat lain dari Abbad bin Hamzah, dakhaltu ala Asma radhiyallahu anha wa hiya taqra. Jadi Asma ini membaca, famannallahu alaina wa waqana adzabus samum. Fa waqafat indaha faja'alat tu'iduha wa tad'u. Jadi ayat ini beliau baca, Asma baca, enggak ada salah nih, Asma binti Abu Bakar. Beliau berhenti di ayat itu dan beliau ulang dan berdoa sampai itu dilawas. Lalu si Abbad bin Hamzah ini fadhhabtu ila suq. Sidin ini mungkin pas lewat Asma ini lagi membaca ayat ini. Nah, lalu Sidin ini ke pasar. Si Abbadnya nih di pasar macam-macam, bertukar macam-macam, bulik dari pasar. Asma ini masih mengulang ayat tadi saking lawasnya mentadaburi. Nah, riwayat ini dari Aisyah radhiyallahu anha ning sanak Asma. Kalau Ibnu Mas'ud Bang, nah Ibnu Mas'ud ini pernah mengulang ayat wa qur rabbi zidni ilma. Itu beliau ulang. Wa qur rabbi zidni ilma. Itu beliau ulang. Kalau Sa'id bin Jubair wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Ini beberapa ayat lah yang disebutkan oleh Imam Nawawi yang pernah ditadabbur oleh para sahabat. Nah, ini bagian dari yang tidak terlupakan juga, yaitu mentadabburi Al-Qur'an. Qiraatul Qur'an kita sudah sering, mentadabburi Al-Qur'an juga kita sering.